Ibu bisa perhatikan, masalah pembagian waris ternyata bukan hanya urusan dunia. Tapi ini menyangkut apa Pak? Konsekuensi di akhirat. Sehingga berbicara tentang bagaimana pembagian harta pusaka, itu bukan cuma domain dunia, tapi itu domain akhirat. Ada konsekuensi besar yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia salah dalam masalah ini. Sementara Islam sudah menyediakan. Banyak orang yang nggak terima. Bahkan begini Pak, dalam pembagian waris itu ada banyak rebutan hukum. Sehingga saat orang itu disodori pembagian waris, ada orang yang bertanya, kita mau pakai hukum apa? Hukum adat, hukum negara, atau hukum agama? Kenapa Anda masih ragu untuk memilih yang terakhir? Padahal negara tidak memberikan, tidak ikut campur. Anda mau pakai hukum apapun kan bebas. Ketika bebas artinya negara tidak memaksa pada salah satu hukum, kamu punya ruang yang luas untuk memilih hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kewajiban bagi seorang muslim adalah mengambil bagian itu. Sebab ini bukan hanya urusan dunia, ini masuk menyangkut urusan akhirat. Ini domain akhirat jemaah. Baik. Karena itu ketika kita sampaikan semacam ini kepada masyarakat, Pak, kenapa sih kita perlu belajar kayak gini? Ini kan urusan Ustadz, tinggal diserahkan ke Ustadz. Betul Pak, mungkin Anda akan kesulitan ketika kami ajak untuk belajar sampai pada tahap hitungan. Cuman, kita menyampaikan ini ke masyarakat untuk menyiapkan mereka bisa menerima hukum Allah. Sebab di antara fenomena yang terjadi di masyarakat kita adalah dalam urusan warisan itu banyak rebutan hukum. Ada orang pinginnya hukum adat. Antara Padang dengan Jawa beda ya. Kalau di Padang gimana? Uang wanita lebih dominan dibandingkan laki-laki. Kalau yang di Jawa berbeda, laki-laki dibuat lebih dominan daripada wanita. Makanya ada istilah sak gendong sak pikulan. Wong wedok niku gendong napa mikul? Perempuan itu gendong atau mikul? Gendong. Gendong itu satu atau dua? Dua Pak, depan belakang. Orang kuat Mas. Kalau mikul dua, ada depan ada belakang. Dan itu contoh bagaimana ketika orang menerapkan adat dalam masalah pembagian waris. Dan rinciannya nanti juga ada yang menyimpang ketika tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan tujuan belajar ilmu waris, Anda perlu bagi menjadi dua. Sehingga berkaitan dengan tujuan belajar ilmu waris, itu ada dua. Pertama, agar orang bisa menghitung warisan. Untuk tujuan yang pertama ini, sasarannya adalah para thalibul ilmi. Para thalibul ilmi. Mereka yang mau belajar serius, belajar Islam dengan detail, mereka yang mau menghafal hadis, menghafal Al-Quran, dan ngitung dengan detail, itu thalibul ilmi. Untuk sasaran thalibul ilmi, belajar ilmu waris, targetnya adalah bisa menghitung warisan, sehingga dia bisa menyelesaikan kasus. Tapi ada target yang lebih luas. Apa target yang lebih luas? Target nomor 2, menyiapkan masyarakat untuk menerima hukum Allah dalam pembagian warisan di keluarga mereka. Sehingga untuk bagian yang kedua ini targetnya bukan sampai bisa ngitung, cuman ngasih pemahaman cara yang benar dalam bagi waris seperti ini. Tolong Anda kenali dengan baik. Kalau nanti Bapak punya masalah warisan, lalu Anda mendatangkan ustadz yang Anda gunakan, yang Anda tugaskan untuk bagi waris, kemudian sang ustadz ngasih fatwa, kita lebih siap untuk menerima.
Nah, untuk yang kedua ini sasarannya adalah masyarakat umum. Makanya untuk masyarakat umum dalam belajar ilmu waris tidak kita arahkan sampai dia bisa ngitung, tapi kita arahkan dia mengenali bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pembagian waris. Bisa dipahami insyaallah Pak ya? Baik. Nah, insyaallah dengan melihat peta seperti ini, nanti target saya untuk jamaah sekalian yang ada di sini adalah yang nomor 2. Bapak Ibu akan saya ajak untuk mengenali pengantar ilmu waris sehingga kita bisa bawa pulang sebuah pemahaman bagaimana cara pembagian waris yang sesuai syariat. Masalah ngitungnya serahkan ke ustadz. Sudah. Anda mungkin akan bingung ya, ketemu dengan aul, ketemu dengan istilah rod, ketemu dengan istilah munasahot, bingung. Mungkin kita tidak bisa. Dan Anda tidak harus menyelesaikan itu. Berikan itu kepada ustadz yang bisa. Sudah? Yang penting ketika hitungan itu sudah keluar, lalu dijelaskan, Anda dan keluarga siap untuk menerimanya. Dan pengantar itu butuh dari proses belajar. Kenapa dalam keluarga kadang terjadi sengketa? Salah satu di antara sebabnya adalah karena perbedaan pemahaman. Dan perbedaan pemahaman itu berangkat sebab yang satu sudah mau belajar, sementara yang satunya belum pernah kenal. Saat keduanya dihadirkan, maka yang satu pengennya ke kanan, yang satu pengennya ke kiri. Muqaddimah ini tujuannya adalah untuk menyiapkan. Pak, di sini kita punya undang-undang. Yang undang-undang itu bunyinya seperti ini, ikuti seperti saran Ustadz, Bapak tinggal menerima saja. Kemudian kita kasih motivasi, kita kasih ancaman ya. Kalau Bapak mau memenuhi ini, inilah pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak mau menerima, ingat, di sini ada ancaman yang besar yang akan didapatkan oleh seseorang pada waktu dia tidak mau menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal sesi yang pertama. Ini sudah langsung materi yang pertama ya. Materi yang pertama adalah sebab perpindahan harta dari ortu ke anak. Sebab perpindahan harta dari ortu ke anak. Sebab perpindahan harta dari ortu ke anak itu ada 3. Yang pertama adalah nafkah. Yang kedua adalah hibah atau hadiah. Yang ketiga adalah warisan. Materi ini sudah pernah dapat? Dulu di Bandung pernah ya? Di Bandung pernah enggak ini? Enggak ya. Baik. Mungkin Anda ikut nonton live ya. Barangkali sudah pernah dapat ini ya. Baik, karena mungkin yang lain belum dapat dan ini bagian dari kurikulum harus saya sampaikan. Sebab perpindahan harta dari ortu ke anak. Ada 3, nafkah, hibah atau hadiah, yang ketiga adalah warisan. Kalau ada ungkapan seperti ini, harta ortu otomatis jadi hak milik anak, itu salah atau benar Pak? Salah atau benar? Salah, kenapa? Karena perpindahan harta dari ortu ke anak itu diatur. Karena diatur berarti tidak berlangsung secara otomatis. Maka tidak ada istilah harta ortu adalah harta anak. Sebagaimana tidak ada istilah harta suami adalah harta istri. Harta istri adalah harta suami. Kalimat ini salah atau benar? Saya ulang ya. Harta suami adalah harta istri. Salah atau benar? Sekarang saya balik. Harta istri adalah harta suami. Salah atau benar? Tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang tidak adil.
Baik. Apakah betul bahasanya harta suami adalah otomatis harta istri? Sehingga sampai ada ungkapan wekmu, wekku, wekku, wekmu. Apa yang aku miliki adalah milik kamu, apa yang kamu miliki adalah milikku. Kalimat ini nggak benar. Kenapa? Karena perpindahan harta dari suami ke istri itu diatur. Adanya aturan menunjukkan kalau itu tidak terjadi secara otomatis. Sehingga kapan seorang istri punya hak harta sama sebagaimana hak harta yang terjadi pada anak ketika dia mengambil harta dari orang tuanya. Ada 3 sebab. Pertama, sebab nafkah. Yang kedua, hibah atau hadiah. Yang ketiga, warisan. Jika seorang istri mengambil harta dari suaminya selain dari 3 sebab ini, maka ada pertanggungjawabannya di akhirat. Contohnya gimana, Pak? Misalnya, ibu-ibu kalau sebelum mencuci celana suaminya diapain dulu, Bu? Hah? Yang dicari apanya, Pak? Nyari kantong ya, Pak? Nyari kantong. Dilakukan screening dulu. Sudah? Lalu Anda nemu 5.000, 10.000. Biasanya lapor nggak? Lapor. Kenapa? Kecil. Tapi kalau yang ditemukan warnanya beda, ya, yang merah, ya, yang biru, lapor nggak biasanya? Tidak. Baik. Anda kalau mengambil itu tanpa sepengetahuan suami, itu masuk mana? Nafkah, hibah, atau warisan? Ya? Warisan. Berarti suami dianulir. Mati dalam tanda kurung. Masya Allah. Baik. Nah, jamaah dimulakan Allah, hal yang sama juga terjadi pada anak. Kalau seorang anak mengambil harta orang tua di luar sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka dia terhitung sebagai harta yang tidak halal bagi dia. Kecuali kalau orang tuanya merelakan. Baik, sekarang bedanya apa dari 3 hal ini? Perbedaannya, yang pertama, untuk nafkah. Nafkah itu sifatnya wajib. Dan kalau orang tua tidak ngasih nafkah, maka dia berdosa. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Yang kedua, mengenai besaran nafkah itu sesuai kebutuhan. Maka antara satu anak dengan anak yang lain berbeda-beda, tidak seragam. Karena menyesuaikan kebutuhan. Sehingga bisa jadi nafkah anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki. Ya. Nafkah anak yang sakit-sakitan lebih banyak daripada anak yang sehat walafiat. Nafkah anak yang EQ-nya jongkok lebih banyak daripada nafkah anak yang EQ-nya pinter. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan perbedaan nilai nafkah itu tidak bisa mengoreksi warisan. Tidak bisa mengoreksi warisan. Contohnya gimana, Pak? Contoh ya. Ada pembagian waris. Lalu saat dilakukan pembagian, anak, misalnya ada orang punya 3 anak. Anak yang terakhir itu sakit-sakitan. Dan waktu itu belum ada BPJS. Akhirnya orang tua habis-habisan untuk mengobati anak yang terakhir. Jual tanah, jual sawah, sehingga harta yang sisa hanya rumah plus pekarangan. Saat bapak meninggal, ibunya meninggal, maka mereka bertiga mau bagi waris. Anak pertama dan kedua tahu bagaimana sejarah kondisi anak ketiga ini. Akhirnya mereka punya kesepakatan, begini, karena dulu waktu kamu kecil, kamu sakit-sakitan sampai bapak jual sawah, jual tanah, jual pekarangan, sekarang hanya tinggal ini peninggalan bapak,
maka untuk saat ini kamu sudah tidak lagi dikasih apapun. Sebab jatah kamu sudah kamu ambil waktu kecil. Sehingga untuk tanah dan pekarangan ini hanya diberikan kepada anak pertama dan kedua. Baik. Kesimpulan ini salah atau benar? Kenapa? Ya? Kenapa salah? Karena gimana? Karena ketika kecil masuk sebab biaya pengobatan itu bagian dari nafkah. Sehingga mengingat biaya pengobatan bagian dari nafkah, berarti pengeluaran orang tua dalam hal ini adalah nafkah. Dan nafkah tidak mengurangi jatah waris. Meskipun nilainya lebih besar daripada anak yang lain. Sehingga kalau misalnya Anda punya anak sehat, pinter, sekolah beasiswa dari TK sampai doktor. TK aja udah beasiswa, Pak. Sampai doktor beasiswa. Orang tua nggak ngeluarin sepeser pun untuk biaya dia. Anak yang kedua, dia EQ-nya jongkok, sering bikin masalah, berkali-kali orang tuanya dipanggil ke sekolah, pindah dari satu pondok ke pondok yang lain. Ini bayar uang gedung, nanti pindah lagi uang gedung lagi, pindah lagi uang gedung lagi. Paling banyak biaya pendidikannya. Bisa enggak ketika orang tua meninggal dunia, terus anak pertama protes. Saya dulu ketika belajar enggak keluar biaya, kamu habis-habisin apa-apa. Sekarang karena bapak sudah meninggal, warisan kamu tak kurangi setengah. Enggak bisa. Kenapa? Karena ini bagian dari nafkah. Sehingga nafkah itu tidak sama diperbolehkan mengingat dia menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya, kita beralih ke hibah dan hadiah. Hibah dan hadiah, apa sih bedanya hibah dengan hadiah? Apa beda antara hibah dan hadiah? Hibah itu pemberian tanpa sebab. Hibah itu adalah pemberian tanpa sebab. Sehingga ketika orang itu diberi hibah, nggak ada alasan apapun. Cuman murni pemberian. Makanya jamaah, salah satu di antara nama Allah adalah Al-Wahhab. Zat yang banyak memberikan hibah kepada para hambanya. Dengan nama Al-Wahhab, kita semua punya harapan. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan aneka permintaan yang Bapak Ibu miliki. Ada yang minta anak, ada yang minta jodoh, ada yang kelancaran rizki, ada yang minta A, minta B, dengan aneka permintaan. Padahal kita semua tahu kita ini manusia berlumur dosa. Tapi Allah tidak pernah minta syarat. Kalau kamu pengen doamu mustajab, kamu harus tinggalkan seluruh maksiat. Itu mustahil. Sebab kita bukan manusia yang maksum. Andaikan disyaratkan doa itu dikabulkan, orang harus suci dari dosa, gak ada doa yang mustajab. Gak ada doa yang dikabulkan. Dan ketika tidak ada doa yang dikabulkan, maka syariat doa gak berlaku. Karena percuma saja. Terus gimana saya mau berdoa kepada Allah sementara kita semuanya berlumur dosa? Tapi karena dia punya nama Al-Wahhab, maka kita punya harapan besar. Wahai Rabbku, aku mohon kepadamu A, B, C, Anda minta. Dan aku tahu bahasanya kondisi diriku tidak memenuhi persyaratan untuk bisa kau kabulkan doaku. Karena terlalu banyak maksiat yang aku kerjakan, terlalu banyak dosa yang aku kerjakan. Tapi aku tahu engkau adalah Al-Wahhab yang memberi tanpa sebab. Dia bisa memberikan apapun tanpa syarat. Karena dia zat yang maha pemurah dan dia zat yang maha kaya. Itulah yang memberikan harapan kepada kita. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Wadud, zat yang maha pemurah, Al-Karim, orang zat yang maha mulia. Sangat mulia sampai dia adalah karim. Saking pemurahnya sehingga dia menjadi zat yang karim, yang mulia. Sehingga semua nama itu memberikan harapan kepada kita. Baik. Maka hibah adalah bentuk pemberian tanpa sebab. Bedanya dengan hadiah. Hadiah itu adalah bentuk pemberian karena sebab. Sebabnya ada dua. Yang pertama,
litawaddud, untuk menciptakan rasa kasih sayang. Sehingga dengan keberadaan hadiah itu biar hubungan makin erat. Nabi SAW mengatakan, tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Makanya kalau Anda dikasih hadiah oleh orang yang lebih rendah, jangan ditolak, Pak. Itu adalah ungkapan rasa cinta dia, rasa kasih sayang dia kepada kita. Jangan melihat latar belakang orangnya. Saya kasihan nih Pak sama orangnya. Beli ini kan tukang beca. Kok tiba-tiba ngasih saya makanan yang mahal kayak gini? Gak enak saya nerimanya Pak. Wong beliau sendiri makanan kayak gini saja belum pernah dia makan. Tapi ini dikasihkan ke saya. Pak tolong terima Pak. Karena maksud dia ngasih itu bukan karena dia ingin mendapatkan hal yang lebih mewah. Sebab dia ingin ungkapkan rasa kasih sayang itu. Anda terima. Ketika Anda menerima, itu kan berarti menerima salam baik dari dia. Dia sedang membuka pintu. Aku menyayangi kamu karena Allah, aku menyayangi kamu karena kita saudara. Jangan melihat latar belakang orangnya. Karena itu Nabi SAW, kata Aisyah, karena Nabi SAW yaqbalul hadiyah wa yuthibu alaiha. Nabi SAW menerima hadiah dan beliau membalas hadiah itu. Baik. Kemudian, kalau bedanya dengan sedekah apa? Hadiah itu bisa diberikan dari yang rendah ke yang tinggi. Makanya orang miskin ke orang kaya namanya apa? Hadiah. Sedangkan kalau sedekah diberikan dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Karena itulah Rasulullah SAW terlarang menerima sedekah, tapi beliau boleh menerima hadiah. Sebab tidak ada manusia yang secara status sosial lebih tinggi daripada Nabi SAW. Maka beliau kalau menerima sedekah berarti yang ngasih sedekah ini status sosialnya lebih tinggi. Meskipun dari sisi ekonomi banyak sahabat yang lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Tapi kalau dari sisi status sosial tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Karena itu Salman Al-Farisi ketika mau mencari bukti betul enggak Muhammad ini Nabi, salah satu yang beliau lakukan apa? Eksperimen yang dilakukan adalah ngasih sedekah dan hadiah. Saat Salman mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ini sedekah untuk Anda. Diambil oleh Nabi SAW kemudian dikasihkan kepada para sahabatnya, silahkan kalian makan. Beliau tidak nyentuh sepeser pun. Pada saat Salman datang yang kedua kalinya, ya Rasulullah ini hadiah untuk Anda, diterima oleh Nabi SAW. Lalu beliau makan bareng dengan para sahabat. Kemudian Salman memahami, ini ciri yang kedua. Sehingga benarlah bahwasanya posisi beliau adalah seorang Nabi, tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Baik. Kemudian alasan yang kedua dari hadiah adalah untuk penghargaan. Kalau di sini yang pertama tadi apa? Membangun kasih sayang. Kalau yang kedua untuk penghargaan. Misalnya anak punya prestasi tertentu, lulus SMA atau lulus kuliah, termasuk juga menikah. Lalu orang tua ngasih hadiah. Baik. Sehingga untuk hibah dan hadiah di sini perbedaannya pada keberadaan sebab. Baik. Nah, jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini, hukumnya untuk hibah dan hadiah ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Nabi SAW mengatakan, tahadau tahabu, lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Sehingga memberi hadiah ini sifatnya anjuran. Yang kedua wajib sama. Sama dalam hal ini adalah laki-laki sama dengan perempuan. Maka pembagian hadiah itu tidak mengikuti konsep warisan 2:1.
tapi dia diberikan dalam porsi yang sama. Sudah? Baik, kasus sekarang. Kasus ya. Anak pertama nikah, dikasih hadiah motor oleh orang tuanya. Anak terakhir masih TK, dikasih hadiah enggak, Pak? Kenapa? Hah? Kecil. Anak terakhir TK dikasih hadiah motor enggak? Tidak. Tunggu kapan? Sampai dia nikah. Sehingga ketika anak pertama nikah dikasih hadiah motor, maka nanti anak terakhir ketika nikah wajib dikasih hadiah yang sama. Kasus sekarang. Anak pertama nikah kasih hadiah motor, anak kedua nikah juga sama dikasih hadiah motor. Lalu orang tuanya meninggal. Sudah? Anak terakhir masih SD, dia belum nikah. Bagaimana cara penyelesaian untuk hadiah yang sudah diberikan kepada kakak-kakaknya? Baik, silakan dipikir sambil mikir. Silakan dirembuk, Pak. Boleh diskusi. Anak pertama nikah kasih hadiah motor. Anak kedua nikah dikasih hadiah motor. Anak SD belum nikah, orang tuanya sudah meninggal. Sudah? Bagaimana solusinya agar kita bisa menerapkan aturan pemberian hibah dan hadiah dengan benar? Ya? Diapain, Pak? Potong warisan. Potong warisan maksudnya? Senilai motor diserahkan ke dia. Baik. Ada dua solusi yang bisa dilakukan. Solusi yang pertama, motor yang sudah dikasihkan ke anak pertama dan kedua dibagi 3. Sehingga dilakukan appraisal, penilaian ya, hitung nilai. Motor anak pertama berapa nilainya? 15 juta. Motor anak kedua berapa? Sama 15 juta. Total 30. Sudah? Berarti karena total 30 dibagi masing-masing 10. Maka anak pertama dan kedua masing-masing ngasih 5 juta ke anak ketiga. Ini 5 juta, ini 5 juta, jadinya dia punya hak yang sama. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, harta yang ditinggalkan dipotong senilai motor tersebut dan dikasihkan ke anak itu sebagai ganti hadiah yang sudah pernah dikasihkan ke anak pertama dan kedua. Dan nanti jadi simpanan dia. Nanti kalau dia nikah itu bisa dipakai untuk beli motor atau mungkin dia simpen, terserah. Yang jelas dia sudah dikasih hak yang sama. Sudah? Sisanya baru dibagi waris. Walhamdulillah. Insya Allah dipahami ya. Nah, ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'atul Masail, kumpulan beberapa permasalahan yang beliau kasih jawaban. Baik, sampai demikianlah prinsip Islam dalam menjaga kesamaan pemberian orang tua kepada anaknya. Tidak boleh ada yang lebih diunggulkan daripada yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, rasa cinta boleh beda, tapi perlakuan fisik wajib sama. Sehingga dulu para ulama salaf mereka menyamakan seluruh anaknya sampai dalam hal mencium. Yang satu dicium, yang lain dicium. Tujuannya dalam rangka untuk menghindari kecemburuan. Karena salah satu di antara penyebab terkadang anak itu berantem gara-gara adalah orang tua yang tidak paham tentang bagaimana cara menyikapi perlakuan terhadap anak. Pilih kasihnya sangat kelihatan sampai menyebabkan anak itu jadi berantem. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga, warisan. Warisan ini hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa? Saya mau tanya. Yang bagi waris itu siapa, Pak? Siapa yang bagi waris? Allah. Baik. Yang bagi waris itu Allah. Karena itu untuk warisan ulama tidak mengatakan wajib.
Sebab manusia tidak punya peluang, tidak punya wewenang di situ. Orangnya kan sudah mati ya. Pemilik harta dia sudah mati. Sehingga saat pemilik harta sudah mati, dia sudah gugur kewajibannya. Makanya bentuknya pembagian warisan itu tidak dikasih hukum wajib. Tapi yang dinyatakan adalah warisan itu sifatnya ijbari. Otomatis. Otomatis maksudnya apa, Pak? Otomatis begitu pemilik harta mati, maka harta itu jatuh jadi milik ahli waris. Sementara berkaitan dengan nilainya telah ditentukan oleh syariat. Nilai telah ditentukan. Makanya manusia tidak punya ruang untuk berijtihad, tidak punya ruang untuk berinovasi, ikuti aturan yang ada dan jangan membuat aturan yang baru. Ini berkaitan dengan kondisi warisan. Baik, sampai di sini insya Allah dipahami? Baik, sekarang kita beralih ke materi yang kedua. Kita beralih ke materi yang kedua. Materi yang kedua yang akan kita bahas adalah bahwa warisan bersifat otomatis. Warisan itu otomatis. Apa sih yang dimaksud warisan itu otomatis? Warisan disebut otomatis, artinya dia terjadi tanpa kendali manusia. Sebab Allah yang mengatur. Karena Allah yang mengatur. Dan manusia tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk ikut mengatur. Baik. Konsekuensi dari warisan itu otomatis satu. Sekarang kita lihat konsekuensinya satu. Yang pertama, karena warisan itu otomatis, maka warisan tidak perlu ada akad. Tidak harus ada akad. Jadi kalau misalnya orang tua tidak pernah melakukan akad dengan anaknya dalam masalah warisan, apakah ketika orang tua mati harta itu akan jatuh ke anaknya? Iya. Tapi kan nggak pernah ada akad, Pak. Orang tuanya diam saja. Ini kalau begitu kan berarti tanpa akad. Meskipun tanpa akad, Mas, karena ini sifatnya otomatis. Pemiliknya mati otomatis turun ke ahli waris. Walaupun tanpa akad. Sehingga misalnya ya, ada seorang bapak yang dia punya harta simpanan yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh anaknya. Saya baru tahu ternyata bapak punya villa di Bogor, villa di Batu, villa di mana lagi. Ada banyak villa. Ya. Bapak punya banyak harta ternyata. Baru tahu setelah orangnya meninggal. Apakah anaknya punya hak untuk memiliki itu? Punya hak atau tidak? Iya, kenapa? Dia ahli waris. Dan warisan itu bersifat otomatis. Baik, artinya tanpa akad. Yang kedua, yang B. Bahwa warisan itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Sehingga misalnya begini. Ada orang tua yang benci sama anaknya yang pertama. Lalu dia membuat keputusan. Kamu harus keluar dari rumah ini. Aku sudah tidak lagi mengakui kamu sebagai anakku. Dadi godhong ratak soek, dadi banyu ratak cawuk. Ngerti, Pak? Apa? Hah? Maksudnya apa? Cara orang Jawa kalau mengatakan kebencian yang mendalam itu kayak gitu ya. Baik. Pokoknya kamu sudah saya tidak lagi akui sebagai anak, gak bakalan aku sapa dirimu. Kamu jadi daun gak bakalan tak sobek, kamu jadi air saya gak bakalan ngambil. Itu kata orang Jawa ya.
Baik, kemudian sepekan setelah dia ngomong seperti itu, orangnya mati. Anak tadi dapat warisan atau tidak? Kenapa? Karena ini adalah anak dan tidak ada istilah mantan anak. Sebab tidak mungkin terjadi perceraian antara bapak dengan anak. Itu tidak ada. Kalau mantan istri ada, tapi kalau mantan anak tidak ada. Maka dalam hal ini anak tetap dapat warisan meskipun dia diusir oleh bapaknya. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, yang C. Warisan antara anak berbakti dengan anak durhaka. Antara anak berbakti dengan anak durhaka. Andaikan mereka jenis kelaminnya sama, haknya sama atau beda? Kenapa tidak Anda katakan anak berbakti ini lebih punya hak, lebih banyak daripada anak durhaka? Sebab pembagian waris itu tidak mengikuti perasaan manusia. Sehingga tidak ada pertimbangan politis apapun, sebab Allah yang ngatur mau anak berbakti, mau anak durhaka, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kasus seperti itu, Pak. Anak pertama, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Anak laki-laki yang pertama dan kedua keluar kota. Hidup bersama keluarganya di luar kota. Anak perempuan ditinggal hidup bersama orang tuanya, dialah yang merawat bapak ibunya ketika tua sampai akhirnya mereka meninggal. Pada waktu orang tua ini atau pada waktu dilakukan pembagian waris, anak terakhir yang perempuan, karena dia perempuan, dapat jatah paling sedikit dibandingkan yang lain. Lu nggak bisa, wong saya itu yang merawat bapak kok. Kalian enak bisa hidup di luar kota, nyari kerja, sibuk dengan keluarga kalian. Sementara saya nggak bisa ngapa-ngapain karena sibuk ngerawat orang tua. Saya minta warisan lebih banyak. Nggak bisa. Terus gimana Pak? Fungsi kebaktian yang saya berikan. Kamu berbakti kepada orang tuamu, Allah yang nanggung pahalanya. Bukan karena alasan warisan. Sehingga nggak ada istilah orang dapat warisan karena dia berbakti. Kalau nggak berbakti nggak dikasih, nggak ada istilah demikian. Oleh karena itu dalam hal ini anak yang berbakti tidak mendapatkan warisan yang lebih tinggi dibandingkan anak yang durhaka. Karena semuanya adalah anak. Yang nomor 4, D. Yang nomor 4. Tidak menimbang usia dan jasa. Tidak menimbang usia dan jasa. Contoh, si A punya 2 anak. Anak pertama usia 20 tahun. Anak kedua usianya 2 tahun. Nah, selisihnya 18 tahun. Baru punya anak lagi. Dari istri yang kedua. Ya? Kok kaget kenapa? Enggak jadi ya. Dari istri yang pertama. Anak pertama usianya 20 tahun. Anak kedua usia 2 tahun. Sudah? Terus si A meninggal. Baik, sama-sama laki-laki. Berarti antara yang 20 tahun dengan yang 2 tahun jatah warisannya sama atau beda? Kenapa? Karena jenis kelaminnya sama, statusnya sama, litingnya sama. Oke. Pak, tapi yang 20 tahun ini Pak, dia itu sering bantu orang tuanya. Jadi dialah yang dulu ikut kerja bareng dengan orang tuanya sewaktu belum sukses. Ikut ngangkat-ngangkat, ikut menjadi bapaknya kalau pulang kerja, ikut bantu ibunya untuk masak sebelum dia punya pembantu. Sekarang begitu keluarganya sudah kaya, ya, sekarang sudah punya pembantu, punya mobil, punya ini. Anak kedua lahir di ranjang emas. Gak capek sama sekali, bahkan dia digendong kemana-mana. Kok bisa dia punya jatah warisan yang sama? Karena ini tidak kembali kepada masalah jasa dan usia. Sebab warisan itu otomatis. Baik, yang kelima, turunannya banyak nih ya. Bahwa warisan itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Contoh kasus kayak gini Pak, saya buat skema ya.
A dan B menikah. Lalu dia punya anak L, laki-laki. Dia punya anak L. L ini menikah dengan Q. Kemudian punya dua anak X dan Y. Ya? L meninggal di usia 30 tahun. Dia meninggal. A dan B masih hidup. X ini laki, Y perempuan. Baik. Siapa yang menjadi ahli waris? Dari bagan ini siapa yang menjadi ahli waris? Hah? A, B, Q, X, dan Y. Semua huruf yang ada di situ. Karena mereka masuk dalam lingkaran keluarga inti. Sudah ya? Baik. Sering terjadi kayak gini. A dan B nggak tega lihat anak-anaknya L yang masih kecil-kecil. Yang ini masih TK, yang ini baru lahir. Sehingga kebutuhan anak ini untuk masa depannya cukup banyak. Sementara harta peninggalan L tidak terlalu besar. Maka A dan B memutuskan tidak ambil warisan. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak bisa ditolak. Maksudnya gimana? Baik. Kalau bentuknya warisan tidak bisa ditolak, betul. Pak, pokoknya saya nggak mau ngambil warisan. Berarti anggap saja saya tidak ada. Anggap saya tidak ada. Ketika anggap saya tidak ada, ahli warisnya kan tinggal Q, X, Y. Ya nggak? Baik. Kalau seperti ini salah. Sehingga yang dimaksud warisan tidak bisa ditolak, ahli waris tidak bisa dianulir. Anggap saya nggak ada, itu nggak bisa. Bapak kan hidup, berarti dianggap ada, maka harus dihitung. Sudah? Masya Allah. Ya. Udah selesai yang ada. Masya Allah. Komplotan anak-anak kalau udah datang ini. Baik, silakan adik-adik ikut duduk ya. Kita mau bagi waris. Pengen warisan nggak? Nah. Kalian yang jadi saksi nanti ya. Baik, kita lanjut. Jadi ahli waris tidak bisa dianulir. Baik. Tapi bedakan dengan ini. A dan B tetap dikasih. A dan B tetap dikasih. Sudah? Lalu diberikan, lalu haknya diberikan ke yang lain. Nah, kalau ini boleh. Seperti ini boleh. Jadi bentuk menolak itu bukan dengan cara dianulir, tapi hak dia dan jatah dia tetap diperhitungkan. Sudah? Setelah itu silahkan kalau yang menerima ini mau ngasihkan ke siapa, monggo. Dia mau kasih ke kakaknya, dia mau kasih ke saudaranya, ke anaknya, ke cucunya, ke siapapun silahkan. Karena sudah menjadi hak dia. Baik, sampai di sini jelas atau belas? Jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah? Ini semuanya adalah urutan warisan itu bersifat otomatis. Berikutnya, materi yang ketiga. Ya. Materi yang ketiga. Sejak kapan ahli waris memiliki warisan? Materi yang berikutnya adalah sejak kapan ahli waris memiliki warisan? Nah, mohon Anda bedakan dua hal ini. Sebelumnya tolong bedakan ini ya.
ada memiliki, ada menguasai. Memiliki dan menguasai itu sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Kalau memiliki belum tentu menguasai. Kalau menguasai, sudah pasti memiliki. Kata siapa? Sebutkan objek yang dimiliki tapi tidak dikuasai. Objek gadai, betul ya. Kalau saya utang ke si A, lalu saya gadaikan motor ke si A, maka motor itu milik siapa? Saya. Tapi sedang dikuasai oleh siapa? Si A. Sudah? Sebutkan menguasai tapi tidak memiliki. Apa Pak? Rumah kontrakan. Anda ngontrak rumah, Anda menguasai objek itu, tapi Anda tidak memilikinya. Sudah? Orang disebut memiliki sesuatu yang sempurna apabila dua ini terpenuhi. Dia memiliki dan sekaligus dia menguasai. Maka kepemilikannya sempurna. Baik. Yang kita bahas sekarang adalah sejak kapan memiliki. Saya tidak mengatakan sejak kapan menguasai, tapi sejak kapan memiliki. Nanti Anda akan bisa mendapatkan kesimpulan. Benar nggak sih warisan itu boleh ditunda? Pembagian waris itu boleh ditunda nggak Pak? Kalau Anda paham ini, insya Allah nanti bisa menjawab itu. Coba lihat ini ya. Masih fokus Pak atau pengen tidur? Bagus ya. Masya Allah. Ini kan belum dapat kamar kan? Belum? Sabar Pak, sabar. Insya Allah kedapatan ya. Baik. Sejak kapan ahli waris memiliki warisan? Ada dua pendapat dalam hal ini. Saya ulang pertanyaannya ya. Sejak kapan ahli waris memiliki warisan? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sejak pemiliknya mati. Sejak pemiliknya mati. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, sejak utang pemilik lunas. Sejak utang mayit lunas. Kalau utang mayit belum lunas, maka belum terjadi perpindahan hak milik warisan. Dan untuk yang kedua ini pendapat Malikiyah. Dan saya selalu mengarahkan kepada jamaah untuk mengambil madhabnya Malikiyah. Ini yang lebih kuat. Sejak kapan ahli waris itu memiliki warisan? Jawabannya adalah sejak utang mayit lunas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain." Bahwasanya pembagian warisan itu dilakukan setelah ditunaikan wasiat dan ditunaikan utang. Berarti kalau utangnya masih ada hak orang lain yang nyantol di harta tersebut yang harus diselesaikan. Baik. Berarti kalau ada orang yang mati nggak punya utang, Pak, otomatis itu nanti akan jatuh menjadi milik ahli waris. Sudah? Nah, sekarang begini. A, dia memiliki harta. A memiliki harta. Lalu ketika A mati, maka harta itu berpindah ke ahli waris A. Harta itu berpindah ke ahli waris A. Jadi harta warisan. Baik, harta jadi miliknya ahli waris A secara otomatis. Kalau tidak ada apa? Utang. Sudah di sini, Pak? Baik.
Nah, cuman yang jadi masalah, harta ini tidak liquid. Bentuknya properti, tanah atau rumah atau yang lainnya. Nah, kondisi harta ini disebut dengan objek musya. Objek musya. Musya itu tulisannya gimana, Pak? Musya itu tulisannya ini. Musya disebut dengan objek musya. Apa itu objek musya? Objek musya adalah objek yang dimiliki bersama dan belum ditetapkan pembagiannya. Belum ditetapkan pembagiannya. Sederhananya kayak gini. Rumah ini milik berlima. Anak 1 sampai anak 5. Terus masing-masing yang mana? Anak 1 sebelah kanan, kiri, depan, belakang, belum ditentukan. Pokoknya yang jelas ini milik berlima. Ketika mereka belum menentukan posisinya, maka objek milik bersama itu disebut dengan objek musya. Sudah? Nah, objek musya seperti ini didapatkan melalui syirkah yang disebut dengan syirkah amlak. Objek milik bersama dimiliki, saya mau tanya, dimiliki dengan akad atau tanpa akad? Dimiliki tanpa akad. Jadi objek milik bersama dia dimiliki tanpa akad. Ini disebut dengan syirkah amlak. Kepemilikan bersama yang dilakukan tanpa melalui akad. Sebab syirkah itu ada dua. Ada syirkah uqud, ada syirkah amlak. Kalau syirkah uqud itu bentuk kerjasama yang dilakukan melalui akad. Misal ya, saya dan si A masing-masing invest 100 juta. Lalu uang 200 juta kita belikan unit bisnis X. Maka unit bisnis X ini dimiliki saya dan si A melalui akad kerjasama. Berarti unit ini syirkah apa? Syirkah uqud. Syirkah ada syirkah uqud, ada syirkah amlak. Ini melalui akad. Yang ini tanpa akad. Nah, warisan itu yang kedua ini, tanpa akad. Jadi gimana, Pak? Bahwa anak itu menang, meskipun anak itu diam saja, otomatis dia memiliki. Meskipun anak itu diam saja, otomatis dia memiliki. Sebab dia memiliki secara otomatis tanpa akad. Sudah? Nah, karena belum ditentukan pembagiannya, maka disebutlah objek musya. Baik. Lalu tahapan berikutnya begini. Objek musya dibagi. Dia dibagi. Nah, dibagi itu ada dua tahap. Pertama adalah bagi porsi. Misalnya, mulai meleret ya. Ayo semangat Pak, ini materinya masih banyak ini. Nanti kalau materi Ustaz Syafiq, ya, banyak hiburannya ya. Kalau saya banyak nyatet. Banyak nyatet, nggak apa-apa ya, banyak nyatet ya. Nah. Anda mau berlibur atau belajar? Serius? Berliburnya besok ya? Ya. Kita main chip di Merapi ya. Sekarang belajar dulu. Nah. Baik. Bagi porsi itu bentuknya kayak gini.
istri seperdelapan, kemudian anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Ini namanya bagi porsi. Bagi porsi itu berdasarkan ketetapan wahyu yang tadi disebutkan di surat An-Nisa ayat 11-12. Sudah? Tapi ini belum menyelesaikan, ini belum final. Baru bagi porsi. Ada tahap berikutnya yaitu yang kedua. Yang kedua adalah bagi posisi. Nah, ini yang lebih rumit. Karena kalau sudah bagi posisi, nanti pecah waris. Sehingga lahan yang luas itu, saya dapat setengah, ada di mana? Depan. Saya dapat seperempat, kanan. Kamu yang dapat seperempat, kiri. Udah. Ketika sudah bagi posisi, sudah selesai. Nah, bagi posisi ini umumnya tertunda. Umumnya tertunda. Kenapa Pak tertunda Pak? Namanya objek yang tidak bisa gampang pecah. Itu kalau kemudian diiris-iris kayak ngiris dodol, ya, tidak bisa. Anda perlu waktu yang lama. Baik, disinilah kalau ada pemahaman, jika yang dimaksud bolehkah menunda warisan, kalau maksudnya adalah menunda bagi posisi, boleh atau tidak? Boleh, tidak mungkin itu bisa dilakukan simsalabim, langsung seketika tidak bisa Pak. Karena yang seperti ini butuh proses yang panjang. Tapi kalau yang dimaksud menunda pembagian waris, artinya adalah menghalangi ahli waris yang lain yang mau minta jatah warisannya, itu tidak boleh. Dipahami? Jika yang dimaksud menunda pembagian waris adalah menghalangi ahli waris yang lain ketika meminta jatahnya, itu tidak boleh. Karena nanti mendolimi yang bersangkutan. Cuman kalau menjelaskan, kamu punya jatah sekian persen, ini kan bisa dibuat persentase ya. Kamu punya jatah sekian persen dari warisan Bapak. Nah itu cukup dengan hitungan di atas kertas. Cuman objeknya kan objek yang tidak liquid. Sehingga objek seperti ini nunggu proses untuk bisa pecah. Nah sekarang muncul pertanyaan. Bisa nggak Pak ada solusi dilakukan penyelesaian yang lebih singkat? Biar objek yang tidak liquid tadi bisa dilakukan pembagian. Nah sekarang kita buat ini ya. Nah, ini sudah panjang sekali, saya ganti ini. Nah, saya ganti sekarang. Objek warisan. Objek warisan. Ada yang liquid, ada yang non liquid. Kali ini seperti emas, perak, ya. Kemudian apa lagi? Uang dan lain-lain, banyak ya. Insya Allah ini bisa dilakukan pembagian seketika. Begitu ketemu porsi seperdelapan, setengah, sekian, kasih, selesai. Karena objeknya liquid. Yang lebih susah adalah yang tidak liquid. Properti, baik tanah maupun yang lainnya. Nah sekarang pembagiannya gini. Setelah dilakukan pembagian porsi, pasca pembagian porsi, maka masing-masing ahli waris sudah mengetahui persentase jatahnya. Masing-masing ahli waris sudah mengetahui persentase jatahnya. Saya punya sekian persen, ini punya sekian persen dan seterusnya. Baik. Jika salah satu ingin dapat uang atau haknya lebih cepat, ingin dapat haknya lebih cepat, jika salah satu ingin mendapatkan haknya lebih cepat, maka gimana? Bisa diakuisisi oleh
ahli waris yang lain. Ya. Jadi misalnya, ini ada lahan. Yang lahan ini dimiliki oleh 4 orang, semuanya laki-laki, biar gampang. Langsung dipecah jadi 4 kayak gini. Nah. Dan kebetulan lahan ini strategis, jalan raya, jalan raya, jalan raya, jalan raya. Masya Allah. Bayangin dia, mau masuk ke lahannya aja bingung tuh. Karena samping kanan kiri, depan belakang semuanya jalan raya. Udah? Sehingga semuanya punya muka yang bagus. Baik. A, B, C, D. D butuh duit lebih cepat. Bagaimana solusinya? Jual. Wah, kalau jual nunggu lama, Mas. Gini aja. B. Nah, di sini ada namanya hak syuf'ah. Ada hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu begini. Objek yang musya, tadi objek musya ya. Sudah? Setelah ditentukan porsinya, setelah ditentukan porsi. Kalau sudah ditentukan porsi, terus tentukan posisi. Ketika selesai posisi, maka bukan musya lagi. Jika sudah dibagi posisi, bukan lagi objek musya. Baik. Nah, saat D mau menjual, maka A, B, C punya hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu begini, bahwa tetangga terdekat punya hak untuk membeli lebih awal sebelum orang lain. Itu hak syuf'ah. Nah, ketahuan D ini bertransaksi dengan Z. Ternyata tanahnya dibeli Z. Maka A, B, C punya hak syuf'ah. Mana Z? Ini. Z kamu beli berapa? Saya kemarin beli 1 miliar. Baik, tak gantiin 1 miliar. Kamu pergi dari sini. A berhak untuk membatalkan transaksi itu karena dia yang terdekat dengan posisi D. Nah, hak membatalkan akad itu namanya hak syuf'ah. Dalam Islam disebut dengan hak syuf'ah. Dipahami ya? Nah, Z kalau nggak mau gimana? Dia nggak punya hak untuk nggak mau. Gimana? Iya, bisa panjang urusannya. Makanya ini kesalahan D. D nggak boleh menjual ke orang lain sebelum A, B, C ditawari dulu. Kecuali kalau A, B, C nggak sanggup saya. Kalau suruh nyusui 1 miliar nggak sanggup. Dah kamu jual ke orang lain. Ketika A, B, C sudah nggak sanggup, lalu dijual ke orang lain, nah itu hak orang lain. Wallahu a'lam. Baik, sampai jam berapa kita? 5 menit lagi. Nah, 5 menit lagi. Enaknya gimana ini? Ngeteh bareng atau ngopi bareng? Hah? Terus? Anda nggak kelebihan materi ini? Gimana? Lanjut. Baik. Tanya jawabnya nanti ya. Ya nanti. Sudah ini Pak? Nah, sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Ini insya Allah lebih singkat ya. Ini tadi nomor berapa? Yang terakhir 5 ya. 1, 2, terakhir 3. Sekarang 4. Pelajaran yang keempat. Pelajaran keempat. Tentang batasan objek warisan. Batasan objek warisan. Atau bahasa singkatnya begini ya. Harta yang seperti apa yang menjadi harta warisan? Harta seperti apa sih yang menjadi harta warisan? Jawabannya adalah harta yang dimiliki mayit sebelum mati. Harta yang dimiliki oleh mayit sebelum dia meninggal. Sudah? Karena itu apapun yang dimiliki oleh mayit
Sebelum dia meninggal, maka dia menjadi objek warisan. Sekarang ada beberapa kasus. Satu, menurut Anda, pensiunan terusan itu warisan atau bukan? Paham warisan terusan ya? ASN, pensiun. Udah? Lalu beliau dapat pensiunan. Udah? Lalu mati. Maka ada pensiunan terusan. Dikasihkan ke siapa? Istri. Warisan atau bukan? Saya dapat pertanyaan. Seorang anak, dia gugat ibunya. Pak, ibu saya itu dapat pensiunan terusan. Tiap bulan sekian juta. Anaknya ini belum bekerja, butuh duit. Itu saya minta, itu kan warisan dari bapak. Pensiunan terusan, saya harus dapat sekian. Dia tanya, saya punya hak atau tidak? Sehingga saya boleh minta dari ibu pensiunan terusan itu. Nah pertanyaannya, pensiunan terusan itu warisan atau bukan? Ya atau bukan? Bukan, kenapa? Hah? Rezeki. Baru pertama ini saya dapat jawaban kayak gitu. Rizkun minallah ya. Rezeki dari Allah. Pensiunan terusan warisan atau bukan? Ada nggak yang paham alur keuangan pensiunan? Diatur, iya, istri kan ahli waris. Anaknya boleh nuntut nggak? Kalau itu warisan kan anaknya berhak. Jadi begini, kalau pensiunan terusan itu warisan, maka anak punya hak juga. Tapi kalau itu bukan warisan, maka 100% milik istri. Misalnya dia ASN negara, ya. Lalu setelah ASN ini mati, dia pensiun, mati, ada pensiun terusan ke istrinya. Ditentukan oleh negara, betul ya. Pertanyaannya, secara hukum agama, ambil atau tidak? Hah? Yang ASN angkat tangan, ya ini ASN. ASN ya. Sudah siap dapat istrinya dapat pensiunan terusan, Pak? Tanya istri, baik. Yang istrinya yang istrinya ASN sudah siap dapat pensiunan terusan? Sudah. Gimana? Disisihkan. Uangnya disisihkan. Nabung disisihkan. Dari Afan Ustaz. Jadi kalau ASN itu kan biasanya negara kan uang pensiunan setiap tahunnya. Iya. Jadi potongan. Bukan malah sebenarnya potongan enggak. Kalau itu kalau dari swasta itu kan potongan gaji dikumpulkan nanti pada waktu pensiun disisihkan. Nah, kalau itu menjadi uang apa? Uang waris. Kalau ASN itu sebenarnya malahan dari Kementerian Keuangan itu kan setiap tahun menganggarkan untuk pensiunan dari para ASN yang sudah ada. Nah, kalau yang itu enggak. Oh gitu. Berarti ini enggak masuk warisan? Iya. Masya Allah. Sepakat ya? Kok gue? Maka nanti anak nggak boleh nuntut ya. Jadi pada prinsipnya tadi, Anda kenali kalau kemudian itu adalah pemberian dari negara sebagai bentuk santunan bagi para keluarga ASN atau istri ASN, maka itu tidak masuk warisan sehingga nanti anak tidak berhak untuk nuntut. Baik, kasus yang kedua terakhir ya, nanti jadi tugas ya, jadi tugas. Setelah ini saya tinggal. Menurut Anda, nanti masih sambung lagi Pak, sesi sendirian saya masih ada. Materi yang kedua lebih berat daripada ini. Baik, menurut Anda uang santunan takziah warisan atau bukan? Silahkan dipikir sambil dikir. Sampai di sini materi dari saya. Insya Allah nanti kita sambung
Saya kapan lagi? Ada 2 kali ya? Ada 2 kali, Ustaz. Ada 2 kali lagi, insya Allah, tenang ya. Nanti ada tanya jawab juga khusus malam Ahad, Ustaz. Malam Ahad, bertiga tapi ya? Iya, Ustaz. Biasanya kalau waris nanyanya ke Ustaz. Oh gitu. Iya. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.